perdagangan orang. Jadi apalagi di kalangan PMI. Sekarang di musim pandemi seperti ini, banyak pekerja-pekerja Indonesia yang dirumahkan ataupun di PHK dari tempat kerjanya, kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi, untuk mengangkat mengangkat perekonomian dari keluarganya. Jadi tidak jarang juga ini membuka kesempatan untuk para sindikat perdagangan orang um, dengan berbagai tipu daya, dengan berbagai intrik mereka untuk menarik teman-teman PMI, teman-teman calon pekerja migran untuk mendaftarkan diri mereka. Mereka biasanya untuk para para sindikat perdagangan orang ini biasanya mereka menawarkan gaji yang lebih tinggi, menawarkan menawarkan proses yang lebih cepat dan juga menawarkan beberapa hal lainnya yang di mana untuk menarik calon pekerja migran ini untuk mendaftarkan diri. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Terima kasih Mbak Ulfa. Di kesempatan pada pagi hari ini, kita tim KMTH ingin mendiskusikan. Nanti kita kebetulan di sini sudah ada praktisi hukum dari Mas Yayan ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Kita bukan webinar hari ini ya teman-teman. Jadi agenda kita 2 minggu sekali itu adalah untuk berdiskusi, dan tema yang kita angkat pada minggu ini untuk kita diskusikan bersama adalah human trafficking atau perdagangan manusia atau TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jadi untuk minggu ini marilah kita bersama-sama membuka mata, buka hati untuk mempelajari apa sih human trafficking, kendalanya seperti apa sih yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam perangkap human trafficking. Sebelum kita masuk ke slide pertama, perlu diketahui bersama kenapa saya mengangkat tema ini. Selain saya sendiri pernah menjadi korban TPPO, saya pernah menjadi korban human trafficking, saya ingin berbagi ke teman-teman bahwa kita itu harus pinter, kita harus cerdas untuk menyikapi situasi dan keadaan. Di usia 17 tahun, saya mendaftarkan diri ke sebuah PJTKI yang ternyata PJTKI tersebut adalah PJTKI ilegal. Kebetulan saya bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Setelah lulus SMA, saya mendaftarkan diri, kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah itu tidak akan bisa pergi ke luar negeri sebelum umurnya 19 tahun. Umur 19 tahun pun itu hanya bisa ke Malaysia. Karena di Malaysia kita ada bilateral yang di mana umur 19 tahun bisa masuk ke negara Malaysia untuk bekerja, tentunya bukan sebagai pekerja rumah tangga. Ada instansi-instansi ataupun jalur-jalur resmi yang sudah ada dalam perjanjian antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian singkat cerita bahwa setelah saya masuk ke PJTKI tersebut, umur saya dituakan. Jadi umur saya yang awalnya hanya 17 tahun, di dalam paspor dan KTP baru saya, itu umur saya 24 tahun. Nah, disitulah human trafficking, disitulah perdagangan orang itu dimulai. Jadi proses saya di Semarang, kemudian karena umur saya dituakan, otomatis saya tidak bisa melakukan proses di Semarang. Nah, perdagangan orang ini, human trafficking ini dimulai dari Batam. Jadi dari Semarang saya dikirimkan ke Batam, yang teman-teman tahu sendiri tidak akan mungkin perusahaan ilegal itu membelikan tiket pesawat untuk kita. Kita ke Batam, dari Semarang ke Batam itu selama 3 hari kita di atas kapal. Itulah dilema ataupun ketakutan yang sampai sekarang itu masih menjadi seperti trauma. Jadi dalam segi mental, dalam segi keberanian diri, mungkin saya sudah bisa seperti ini, saya sudah bisa berada di antara teman-teman di organisasi untuk
untuk memberikan sosialisasi terkait hal-hal tertentu, tetapi dalam dalam psikologi trauma itu tetap masih ada. Jadi kenapa kita memberikan tema diskusi hari ini adalah human trafficking untuk mencegah korban-korban baru yang nantinya seumur hidup mereka itu akan dihantui oleh rasa ketakutan ataupun dihantui oleh trauma-trauma yang pernah terjadi dalam hidup mereka, terutama untuk usia anak-anak berusia di bawah umur yang harus menjadi korban human trafficking. Oke, masuk ke slide pertama. Mungkin itu saja cerita singkat dari pengalaman pribadi saya tentang human trafficking ini. Nah, teman-teman, di dalam human trafficking itu ada beberapa contoh, ada beberapa jenis yang dinamakan human trafficking atau perdagangan manusia. Yang pertama, pekerja migran, ilegal maupun legal, itu seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Yang kedua, pekerja rumah tangga lokal, ini juga banyak sekali terjadi di Indonesia. Jadi pemberi kerja itu membeli orang untuk dipekerjakan di rumahnya. Yang kemudian ada juga eksploitasi adopsi anak. Nah, ini biasanya perdagangan manusia, eksploitasi adopsi anak ini biasanya orang-orang ini sindikat-sindikat human trafficking ini mengambil anak dari panti asuhan untuk mereka berkedok mengadopsi anak dari panti asuhan yang kemudian anak tersebut dijual. Nah, dijualnya ini bisa juga ke perdagangan seks komersial atau dijadikan pekerja seks yang menguntungkan untuk mereka. Kemudian bisa juga untuk perdagangan organ. Marak sekali ya teman-teman sekarang orang rela menjual ginjalnya untuk beli iPhone 11. Kan di luar nalar, itu logikanya nggak masuk sama sekali. Demi untuk membeli sebuah perangkat internet yang semakin hari nanti ada yang baru lagi, mereka ada yang rela menjual ginjalnya, ada yang rela menjual sebagian organ tubuhnya. Nah, itu untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang memperdagangkan itu orang lain, dia sudah dirugikan, kemudian yang menikmati hasilnya itu orang lain, itu kan lebih miris lagi. Dan di Indonesia itu ada dan benar-benar terjadi. Kemudian untuk pengantin pesanan, ini biasanya di Cina ya, karena secara hukum Indonesia tidak punya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Cina untuk pekerja migran. Dan kemudian yang perlu teman-teman ketahui, Cina tidak pernah mengambil pekerja migran. Jadi saat orang bekerja di Cina, teman-teman pekerja migran Indonesia yang bekerja di Cina sudah jelas itu adalah ilegal. Karena Indonesia tidak ada kerjasama dengan Cina. Tapi banyak sekali dari teman-teman di Indonesia yang bekerja di Cina ya. Kalau memang nasibnya bagus, kalau mereka punya bos ataupun punya pemberi kerja yang memang bernasib baik di sana, ya oke-oke saja. Berarti mereka di sana bekerja seperti layaknya kita yang bekerja di Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Akan tetapi saat mereka di sana ketemu dengan orang yang benar-benar memperbudak kita di sana tidak punya hak hukum apapun, tidak ada perlindungan apapun yang bisa kita ajukan saat kita di Cina. Sedikit pengalaman dari teman yang ke Cina itu, alhamdulillah buat kita ya, dia meninggal dunia di sana dan terlantar, tidak dikirimkan ke Indonesia dan tidak juga dikuburkan. Sampai kemudian kita mendapatkan informasi bahwa keluarganya tahu bahwa dia di Cina dan kemudian keluarganya meminta kepada kita dari KMTH untuk membantu proses pemulangan jenazah dengan berbagai dilema, dengan berbagai perjalanan yang teman-teman pasti tahu birokrasi seperti apa. Dan di sini ada juga peran serta KBRI Hong Kong dan KBRI Cina, KBRI Guangzhou yang membantu kita untuk mengidentifikasi jenazah. Dan akhirnya pada titik akhirnya alhamdulillah setelah perjalanan panjang jenazah
dipulangkan ke keluarganya. Tentu saja di sini dibiayai oleh negara. Walaupun, tapi kalian jangan pernah berpikiran bahwa nanti apa-apa juga saya akan ditanggung oleh negara. Iya, kalau ada yang melaporkan. Kalau teman-teman sendiri di sana tidak bisa melaporkan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kita bisa membantunya dari mana, kan seperti itu. Jadi tolong untuk teman-teman yang bergabung di diskusi kita hari ini, yuk bersosial kepada masyarakat. Kita kabarkan ilmu yang sudah kita dapat, ilmu yang kita punya, karena tidak semua sumber daya manusia itu mampu untuk menyerap ilmu-ilmu yang mereka dapat dari media sosial. Jadi itu adalah tugas dan peran kita untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Kalau misalnya mau jadi pekerja migran, yuk lewat jalur yang resmi. Kita lewat jalur negara. Jadi ada apapun dengan kita, negara bertanggung jawab atas diri kita. Oke, next slide, Mbak Ufa. Teman-teman, ini ada sedikit gambaran tentang proses, kemudian eksploitasinya seperti apa, dan juga caranya seperti apa. Nah, teman-teman, proses perekrutan proses human trafficking di sini dimulai dari tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan. Nah, apa yang membuat teman-teman ini tertarik untuk ikut dalam mensukseskan ya. Jadi kalau teman-teman mau dijadikan korban, kan teman-teman juga paling istilahnya ikut mensukseskan sindikat human trafficking ini tanpa melihat kerugian yang akan diderita kalian masing-masing. Dari tindakan perekrutan, dari pengangkutan itu pun sudah semua menyalahi aturan. Ada yang proses dengan cara tidak sesuai, ataupun suratnya dipalsukan, tidak ada izin keluarga tetapi dipalsukan, kayak seperti itu kan. Berarti kalau teman-teman semua itu mau memalsukan dokumen, berarti kan kalian juga andil, kalian juga turut serta dalam sindikat perdagangan orang ini, yang dimana kalian sendiri yang diperdagangkan. Yang kemudian cara eksploitasinya itu bisa dijadikan ajang pelacuran, kerja paksa, perbudakan, dan serupa dengan penindasan, terus dijual karena untuk seksualitas, organ reproduksi, dan banyak sekali. Mungkin teman-teman juga di media sosial sudah banyak sekali melihat dan mendengar berita tentang eksploitasi manusia ini, yang dimana itu adalah bagian dari perdagangan manusia, perdagangan orang atau human trafficking ini. Caranya, mereka menggunakan ancaman kekerasan. Saat mereka sudah masuk ke dalam perangkap, mereka menggunakan ancaman kekerasan. Kalau kamu sudah menandatangani surat perjanjian ini, jadi mau tidak mau ya kamu harus melakukannya. Nah, dia sudah kalah di surat perjanjian dulu. Kemudian penggunaan kekerasan. Nah, penggunaan kekerasan ini juga sering terjadi. Kalau kamu tidak mau melakukan ini, saya akan pukul, saya akan culik, disekap, atau apapun itu. Untuk penyalahgunaan kekuasaan utang, ataupun gini, kadang orang menggunakan orang lain untuk membayar utangnya kepada kepada seseorang. Jadi utang kamu saya anggap lunas, nanti kamu saya kasih perempuan ini. Kan biasanya yang kebanyakan yang dieksploitasi itu perempuan ya. Kecuali untuk anak buah kapal itu beda lagi, itu banyak laki-lakinya. Itu pun juga ada human trafficking di sana, ada perdagangan orang di sana, dan teman-teman yang menjadi ABK itu juga tidak bisa menunjukkannya karena memang prosesnya melalui proses ilegal. Next, Mbak Ufa. Oke. Nah, lepas dari apa yang sudah kita bahas tadi, di sini yuk kita sama-sama belajar untuk meningkatkan moralitas dalam diri. Nah, di sini moralitas dalam diri manusia menurut analisa dari saya pribadi, ini digolongkan menjadi tiga tingkat. Yang pertama adalah tingkat moralitas rendah,
Yang kedua, tingkat moralitas menengah dan tingkat moralitas tinggi. Nah, teman-teman, tingkat moralitas manusia terendah bagi saya itu adalah moralitas takut dihukum dan juga moralitas perhitungan untung dan rugi. Moralitas takut dihukum di sini yang saya maksudkan ialah moralitas di mana manusia mematuhi tata tertib dan hukum karena tak mau dihukum. Karena nggak mau dihukum dan dikenakan sanksi, bukan karena kesadaran dari diri sendiri yang akhirnya mereka akan mematuhi aturan. Karena mereka menghindari hukuman dan ini imbasnya itu pemikiran bahwa selama tidak ketahuan, ini kepada teman-teman yang suka melanggar hukum ya, biasanya moralitas ini ada. Selama tidak ketahuan dan bisa dinegosiasikan, mereka akan tetap melanggar. Ini biasanya dilakukan saat mereka akan dikenakan sanksi, mereka akan mencari perlindungan dan bernegosiasi dengan aparatur negara atau pemerintah, bahkan penegak hukum. Nah, ini di luar topik human trafficking, ini biasanya yang kita lihat itu di lalu lintas ya. Di lalu lintas itu biasanya daripada kita sidang, daripada kita ditilang, udahlah jalur damai aja 50.000, 100.000. Nah, itu adalah sebuah mental yang ada pada tingkat moralitas terendah manusia. Nah, kita jadi warga negara Indonesia, sidang berapa sih? Kita akan lebih murah saat kita sidang, karena kalau misalnya kita sidang, itu kan otomatis kita juga sudah tahu di sana ada tertera seperti apa. Nah, ini juga terjadi di kalangan sindikat human trafficking, di mana orang-orang yang menjadi sindikat human trafficking ini, mereka juga akan masuk ke dalam birokrasi, mereka akan masuk ke dalam instansi di mana mereka akan menggunakan uang untuk melancarkan usahanya. Jadi sebenarnya instansi itu tahu bahwa dia adalah sindikat human trafficking dan dia berproses tidak sesuai jalur, tetapi diiyain aja karena memang ada pelicinnya. Kalau kita bilang pelicin ya. Nah, karena ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di Indonesia uang itu memang dijadikan senjata pelicin. Kayak oli aja ya. Kemudian moralitas rendah yang kedua itu adalah perhitungan atau moralitas untung dan rugi. Nah, di sini teman-teman, poin terpenting di mana human trafficking terjadi. Jadi saat para pelaku dengan sengaja masuk ke daerah-daerah dan mengambil orang-orang dengan tipu daya dan dipalsu, iming-iming yang menggiurkan, kemudian diberangkatkan dengan dokumen palsu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sehingga secara tidak langsung orang-orang ini dijual kepada agen-agen yang menyalurkan mereka kepada pemberi kerja, atau bahkan dijual untuk dijadikan pekerja-pekerja seks komersial ataupun budak. Letak perhitungan untung dan ruginya ini perlu teman-teman ketahui bersama bahwa sang penyalur yang lebih kita kenal dengan sponsor ya, kalau di daerah kita, sponsor ini bernegosiasi dengan agen. Dan pelaku ini sudah sangat detail memperhitungkan keuntungannya, bahkan sampai titik kemungkinan di mana mereka, apabila mereka tertangkap oleh penegak hukum, ini sudah dihitung sedemikian rupa, kemudian untungnya seperti apa. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam penegakan hukum di Indonesia banyak sekali para oknum-oknum atau aparatur negara yang bisa diberikan uang pelicin seperti yang saya sampaikan tadi di jalan human trafficking ini. Maka disinilah para pelaku sudah memperhitungkan semuanya. Nah, jadi contohnya gini, nanti saya kalau ketangkap ini paling tidak misalnya saya mengirimkan 8 orang. 8 orang ini nanti kerugian sudah akan saya perhitungkan, satu orangnya berapa, nanti untuk menembus ke aparatur ini berapa juta rupiah, nominalnya berapa, itu sudah diperhitungkan oleh sindikat
penjual perdagangan orang ini. Jadi mereka juga tidak mau rugi. Nanti kalau saya ketangkap, saya kasih sekian puluh juta pun saya masih ada sisa untuk beroperasi. Nah, seperti itulah yang dinamakan moralitas perhitungan untung dan ruginya. Nah, kemudian next slide, Mbak Ulfa. Untuk moralitas, untuk ini yang saya bahas tadi, untuk moralitas takut dihukum dan juga perhitungan untung dan rugi, mungkin kita langsung ke slide selanjutnya biar lebih cepat. Nah, di sini ya teman-teman, mengapa para korban tidak berani buka suara? Korban human trafficking ini tidak berani buka suara, termasuk saya pada saat masih berusia 17 tahun, saya pada saat menjadi korban perdagangan orang ini. Jadi tingkat SDM-nya tergolong rendah. Kemudian takut karena sudah diancam, dilaporkan ke pihak yang berwajib karena data palsu. Ini kesalahan dari kita sendiri sebenarnya. Kenapa kita mau data kita dipalsukan? Tetapi kenapa kita mau data kita dipalsukan? Itu ada beberapa poin juga, ada beberapa alasan juga. Mungkin dia sedang butuh biaya dan dia harus pergi ke luar negeri. Mau tidak mau harus ikut dengan apa yang sudah dianjurkan oleh sponsor. Nah, ada juga mindset yang mereka cepat bekerja dan cepat dapat uang banyak. Karena apa? Sindikat human trafficking ini biasanya menawarkan lewat saya saja proses nggak perlu ribet, nanti akan cepat berangkat juga dan gajinya akan lebih besar. Dan itu tidak tertera dalam surat perjanjian. Mereka tidak akan menuliskan seperti itu dalam surat perjanjian karena mereka yang menjadi korban sindikat, mereka yang menjadi sindikat human trafficking itu mereka sudah belajar banyak. Mereka itu sebenarnya orang-orang pinter yang memanfaatkan kepintarannya untuk berbuat licik kepada orang yang tidak tahu. Jadi pemanfaatan ilmu yang dia dapat itu bukan dijadikan untuk berbagi dengan orang lain, tetapi untuk istilahnya itu menipu orang lain. Kemudian alasan selanjutnya adalah korban tidak tahu harus berbuat apa. Jadi ya memang di sini ada unsur kayak buah si malakama ya, sudah terlanjur masuk ke dalam perangkap itu. Jadi mau keluar juga takut, mau dilanjutkan kok perjalanannya seperti itu kan, ya mau tidak mau pasrah sajalah kita sebagai manusia, pasrah saja, ikut sama yang sudah ada, kemudian nanti resikonya kita pikir belakangan, kan biasanya seperti itu. Next slide, Mbak Ulfa. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi beserta kejadian-kejadian yang pernah saya ketahui di sini adalah apabila aparatur negara, aparatur pemerintahan sampai ke daerah dan ke desa-desa, sebagian besar berada di tingkat moralitas rendah, maka kejahatan apapun termasuk human trafficking akan terus ada sampai kapanpun. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa moralitas seperti inilah yang banyak terjadi di tanah air kita, Indonesia. Pemberantasan sindikat human trafficking akan berjalan apabila adanya kesadaran, persaudaraan, dan cinta tanah air dari masyarakat bersama dengan aparatur negara, aparatur pemerintah dan juga daerah, dan juga aparatur desa. Apalagi kesadaran itu juga harusnya ada pada penegak hukum kita yang tidak mudah dimanipulasi oleh uang, yang selalu menanamkan jiwa Pancasila dalam hati serta hidup kita dan mereka semua. Saat setiap warga negara Indonesia mereka menanamkan jiwa Pancasila, menanamkan ideologi Pancasila dalam hati dan kehidupannya, saya yakin hal-hal seperti ini akan sangat mudah sekali diminimalisir. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di negara kita adalah orang sibuk, ya saya adalah Pancasila, saya menanamkan jiwa Pancasila, saya adalah
saya menjunjung tinggi ideologi Pancasila, tetapi hanya diucapkan, tidak dilakukan, kan sama aja. Sama aja itu mengucapkan janji manis kepada negara kita. Next, Mbak Ulfa. Oke, jadi seperti itulah kesimpulan dari pernyataan dan paparan saya hari ini. Mungkin nanti kita akan lebih detailnya kita diskusikan bersama seperti apa sih hari ini human trafficking hari ini, seperti apa sih kinerja aparatur pemerintahan kita pada hari ini. Jadi mungkin nanti dari Mas Yayan akan ditambahkan tentang dasar-dasar hukumnya ataupun bagaimana sih cara menyikapi kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin itu saja dulu dari saya. Nanti kita bisa sambung lagi di diskusi kita di sesi tanya jawab. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Marianti atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Lanjut ke pemateri kedua kita, kepada Bapak Slamet Mulyana SH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Rija. Selamat siang Mbak Yanti, Mbak Ulfa, dan semua tim kita. Sama kawan-kawan yang partisipan yang ada di hari ini. Jadi mungkin materi dari saya hanya sedikit. Mungkin dasar hukumnya jelas di situ. Apa yang dikatakan oleh Mbak Yanti itu udah benar. Banyak perdagangan orang human trafficking ini yang berkembang saat ini. Contoh kasus kemarin ada juga masalah perbudakannya. Ada juga permasalahan kemarin yang sempat viral kerangkeng. Nah, itu juga jadi dasar-dasar hukum perbudakan atau perdagangan orang ini itu ada di Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di sana ada juga dibentuk sebuah organisasi yang untuk menangani tentang perdagangan orang itu tersebut oleh pemerintah, yaitu International Organization of Migrant. Nah, cuma kita nggak tahu nih kinerjanya kayak mana untuk itu. Kinerja daripada sistem kerja daripada IOM ini sendiri kita tidak terlalu tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan IOM itu terbentuk oleh peraturan pemerintah untuk melayani masyarakat yang telah kalau kita lupa saya. Udah masuk terjerumus di dalam kegiatan perbudakan ataupun perdagangan orang tersebut. Karena kenapa kita bisa masuk ke dalam itu? Karena adanya bujuk rayu yang begitu getol atau sebuah marketing yang bagus daripada seseorang yang melakukan itu untuk agar mendapat peminat daripada pekerjaan itu dengan mungkin nanti diajak untuk bekerja di Malaysia misalnya, tapi ternyata tidak, pekerjaan yang dijanjikan sebelumnya itu bekerja di sebuah perusahaan menjadi mungkin melakukan komersial atau bagaimana di sana gitu kan. Jadi semua itu bujuk rayu itu
digunakan baik oleh si pemberi kerja ini yang menawarkan sebuah pekerjaan itu. Jadi dasar-dasar hukumnya jelas dan di situ ada jual beli anak, adopsi, tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM. Jadi dasar-dasar hukumnya jelas sebenarnya, cuma penanganannya yang belum ada. Sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat di bawah itu belum tertuju betul kepada pemahaman-pemahaman tentang perbudakan, tentang perdagangan orang atau seks komersial itu tersebut gitu. Jadi sebenarnya kita tuh dari kita sendirilah bagaimana kita untuk memberikan sosialisasi di lingkungan terdekat kita, memberikan pemahaman-pemahaman tentang jangan sampai masyarakat itu terkena bujuk rayu yang selalu diumbar oleh seseorang atau oknum yang melakukan itu gitu. Karena kebanyakan memang seperti itu gitu. Jadi bagi pelaku-pelaku yang melakukan hal-hal seperti itu bisa terkena sanksi pidananya. Itu sanksi pidananya itu seperti yang ada di dalam KUH Pidana buku 2 pasal 295 ayat 1 dan 2 sampai pasal 298 ayat 1 dan 2 dan pasal 506. Jadi situ sanksi terberatnya bagi oknum yang melakukan atau rekrutan masyarakat untuk dijadikan pekerja yang betul-betul di luar daripada pekerjaan yang dijanjikan, seperti pekerja seks komersial, seperti tadi Mbak Yanti bilang ada pengantin-pengganti itu banyak gitu. Jadi kejahatan terhadap manusia ini ada dua, diatur di dalam KUHP dan diatur di luar KUHP. Manakah yang di luar KUHP itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang HAM. Sanksinya itu minimal sanksi itu hukumannya 5 tahun dengan pidana penjara 15 tahun dengan denda ganti rugi 300 juta. Nah, sanksi-sanksi ini kadang itulah masyarakat yang belum memahami hukum. Jadi tidak merasa karena keinginannya ekonomi saya masih lemah, jadi saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat keluarga saya bagaimana bisa kita lebih adalah untuk lebih bisa membiayai gitu. Jadi dengan motivasi seperti ini jadi berkuranglah ketakutan dia untuk akan dihukum atau bagaimana bagi oknum-oknum yang melakukan perdagangan orang. Tapi bagi korban-korban yang diajak juga ya karena kebutuhan ekonomi yang
harus di apa namanya ditepatinya atau untuk dirinya sendiri. Nah, jadi banyak yang semuanya itu kecil kemungkinan untuk tidak melakukan itu. Saya kepingin ini, tapi saya tidak punya duit. Jadi dengan cara ini mungkin saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan ini. Jadi dia tidak memikirkan resikonya, tapi memikirkan bagaimana menyenangkan hatinya. Itu makanya di situ timbul permasalahan-permasalahan itu. Dan menurut saya jika permasalahan itu timbul ya karena ada yang berkeberatan. Pada saat dia melakukan itu dia tidak merasa keberatan. Setelah merasa ditipu dia merasa keberatan. Itulah permasalahan itu. Kenapa merasa keberatan? Ya karena bujuk rayu tadi, bujuk rayu dia ingin mempekerjakan di perusahaan, tapi kok larinya ke sini gitu. Jadi orang jadi punya pemikirannya lain. Jadi untuk korbannya sendiri, ya kalau korban-korban daripada perdagangan orang ini, ya tadi seperti Mbak Yanti bilang, traumatik, psikisnya kena. Nah itu mungkin apanya. Tapi kalau